Assalamualaikum, selamat siang Bu Erni. Apa kabar Bu Erni hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Rini. Bu Rini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Erni, hari ini saya ingin melakukan percakapan observasi dengan Bu Erni seperti yang kemarin sudah saya sampaikan pada jenengan. Nah, ini saya nanti akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Erni ya. Nah, di mana supervisi akademik itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan praobservasi, yang kedua tahapan observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, siang hari ini saya akan melakukan tahapan praobservasi dengan Bu Erni, di mana harapan saya nanti kita sama-sama di siang hari ini bisa berdiskusi dan juga bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan Bu Erni untuk melaksanakan supervisi. Nah, dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Erni nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan untuk meningkatkan kemampuan Bu Erni dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman Bu Erni dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu apa nih harapan Bu Erni dari pertemuan yang akan kita lakukan siang hari ini? Iya, saya senang sekali Bu karena lewat kesempatan ini saya bisa bekerja sama dengan Ibu, dan saya juga senang sekali karena lewat supervisi ini bisa sebagai media untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Baik, tujuan kita di siang hari ini untuk berbicara, berdiskusi terkait persiapan Bu Erni dalam pelaksanaan supervisi nantinya ya. Nah, kalau boleh saya tahu, Bu Erni nanti akan menyampaikan materi tentang apa di kelas Bu Erni? Kebetulan nanti saya akan menyampaikan materi tentang panas dan perpindahannya Bu. Jadi nanti kami akan belajar tentang perpindahan panas dan manfaatnya untuk kehidupan kita. Terkait dari materi tentang panas dan perpindahan kalor itu tentunya ada tujuan yang ingin Bu Erni sampaikan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Bu Erni lakukan itu tentang apa? Jadi nanti saya akan berikan kegiatan membaca Bu, dan juga praktik tentunya, dan nanti agar anak-anak juga mengetahui bagaimana proses terjadinya perpindahan kalor atau panas itu sendiri, dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan, dan dari pengamatan ini siswa nanti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai perpindahan kalor, mengenai materi yang kita pelajari nanti. Baik, luar biasa sekali. Nah, nanti tujuan pembelajaran apa nih area yang ingin Bu Erni kembangkan itu? Ya. Nah, jadi nanti tujuan pembelajaran yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah membaca, karena di sini saya ingin meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa saya. Kemudian lewat membaca mereka juga mampu memahami bacaan, dan nanti mereka juga akan bisa mencatat setiap informasi-informasi penting yang memang harus mereka ketahui lewat materi ini, dan juga meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Dan tujuan yang kedua adalah kita nanti melakukan pengamatan bersama, pengamatan kelompok, dan dengan begitu mereka akan belajar juga bagaimana berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut lewat diskusi kelompok. Jadi adanya kerjasama yang baik antar teman ya. Nah, jadi itu area yang ingin Bu Erni kembangkan. Yang pertama adalah kemampuan literasi anak ya, dan yang kedua adalah upaya anak agar mereka itu bisa berkolaborasi, mereka bisa saling berdiskusi di antara satu dengan yang lain. Luar biasa sekali Bu Erni. Nah, kalau saya boleh tahu apa saja yang sudah Bu Erni persiapkan untuk pelaksanaan supervisi di situ? Oke, yang saya persiapkan tentunya saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan juga mencoba untuk mencantumkan KSE
dan budaya positifnya seperti yang Ibu berikan bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan HSE di dalam RPP, dan selain itu juga RPP ini saya menyusun LKPD juga yang saya buat di dalam kegiatan kelompok. Kemudian jadi nanti berbeda-beda untuk mereka nanti untuk mendapatkan LKPD-nya, dan saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan, dan saya juga menyiapkan asesmen atau penilaian tentunya, dan bentuk asesmen ini nanti saya gunakan untuk menilai kemampuan mereka pada saat belajar nantinya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih strategi yang akan Bu Erni gunakan dalam RPP tersebut apa Bu Erni? Jadi nanti kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Jadi strateginya nanti adalah saya mencoba untuk berdiferensiasi, karena berdasarkan asesmen awal tadi yang saya lakukan, ternyata ada siswa saya yang belajarnya itu dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi siswa saya itu ada yang minatnya berdasarkan auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian ketiga kelompok ini saya berikan bentuk pembelajaran yang berbeda-beda tentunya sesuai dengan minatnya. Kemudian misalnya secara visual nanti mereka akan belajar membaca, atau saya tingkatkan di literasinya dan kemampuan mengamatinya lewat gambar-gambar visual. Mereka nanti akan belajar membaca dan mengamati gambar tersebut atau kartu-kartu. Dan setelah itu nanti kelompok auditori saya memberikan video pembelajaran, Bu. Nanti saya berikan video, jadi mereka bisa mengamati gambar di situ, dan juga suara karena audio visual. Jadi mereka tuh mengamati materi panas dan perpindahannya itu, kemudian dapat menggali pemahaman mereka dalam video tersebut. Dari video tersebut sedangkan di kelompok inisiatif nanti karena mereka adalah siswa aktif yang luar biasa, jadi mereka nanti akan melakukan suatu praktik langsung berkaitan dengan materi perpindahan kelompok tersebut. Baik, nah, jadi dari situ Bu Erni sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali rasanya, sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran yang akan Bu Erni lakukan nanti di dalam kelas. Nah, setelah saya mendengar persiapan-persiapan yang sudah dilakukan Bu Erni, strategi yang Bu Erni gunakan sampai dengan alat-alat peraga yang Bu Erni persiapkan, itu kapan kira-kira saya dapat ikut Bu Erni itu supervisi untuk melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Nanti mungkin segera saya akan mempersiapkan semuanya, dan nanti saya akan segera melaksanakan pembelajaran tersebut. Oke, nanti saya tunggu informasinya lagi dari Bu Erni untuk melaksanakan supervisi kelas. Saya akan melihat hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Bu Erni. Kemudian setelah Bu Erni melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita akan adakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Suwarni. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu Erni dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentunya mengenai apa yang nantinya akan saya sampaikan kepada anak-anak, cara saya menyampaikan materi kepada anak-anak, baik itu model yang saya gunakan, kemudian strategi pembelajaran saya, dan juga tentunya pembelajaran yang saya akan tampilkan. Saya sudah punya gambaran tentang pembelajaran yang akan saya tampilkan besok supaya lebih aktif dan interaktif. Nah, baik Bu Erni, terima kasih atas waktunya, di mana Bu Erni tadi sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajarannya, bisa disiapkan dulu untuk ketua kelasnya. Silakan menyiapkan ngaco semua. Ya, Pak. Disiapkan. Waktu siap.
Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau tanya dulu. Kalian pernah rebus air? Pernah. Apa yang terjadi ketika air kalian rebus lama-lama bagaimana? Ya, menguap. Nah, ketika air sebelum direbus dengan air yang pada saat direbus menguap, terjadi perbedaan tidak? Apa perbedaannya? Airnya menjadi panas, betul. Suhunya naik. Kenapa? Karena dipanaskan di atas api, di atas kompor, betul. Selain itu, kalian kalau misalnya berada di bawah lapangan misalnya pada saat siang hari dengan pagi hari ada perbedaannya tidak? Ada perbedaannya. Semakin siang bagaimana? Kenapa panas? Karena ada sinar matahari. Ya, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kalor dan juga perpindahannya. Panas itu disebut juga dengan kalor. Apa itu kalor atau perpindahan panas? Itu berpindahnya kalor atau panas dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Perpindahan kalor atau panas itu ada 3, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi artinya perpindahan panas itu melalui benda padat. Contohnya misalnya sendok besi. Kalian pernah tahu sendok besi loh? Kalau misalnya sendok besi itu ujungnya kamu panaskan, apa yang terjadi dengan gagangnya? Ya, lama-kelamaan akan ikut panas. Sedikit demi sedikit hangat, kemudian menjadi panas. Selanjutnya adalah knalpot motor. Motor itu kan pasti ada knalpotnya. Apa fungsi knalpotnya? Untuk mengeluarkan gas buangan, artinya gas yang tidak dipakai. Nah, ketika motor itu digunakan dan tidak digunakan, terjadi perbedaan dengan knalpotnya tidak? Suhu di knalpot. Sebelum digunakan, suhunya bagaimana? Iya, dingin atau tidak panas. Ketika sudah digunakan, apa yang terjadi? Maka knalpot akan menjadi panas. Ini adalah perpindahan kalor secara inkonduksi, yaitu melalui zat peredaran yaitu benda padat. Selanjutnya, konveksi adalah perpindahan panas melalui benda cair. Benda cair contohnya minyak goreng yang dipanaskan, kemudian air yang direbus, kemudian bisa juga melalui terjadinya udara dan angin laut, terjadinya balon udara sehingga bisa naik. Itu adalah salah satu contoh secara konveksi. Konveksi sebetulnya tidak hanya terjadi di benda cair, tapi juga benda gas. Maka dari itu terjadinya angin darat dan angin laut, dan juga naiknya balon udara itu termasuk dalam konveksi. Selanjutnya adalah yang ketiga, radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa media perantara atau bisa katakan melalui pancaran. Contohnya adalah saat kita berada di tengah lapangan, kemudian kita terkena sinar matahari, lama-kelamaan akan menjadi panas. Itu namanya radiasi. Ketika kita berada di pinggir atau sekitaran api unggun, apa yang terjadi dengan kita? Iya, keadaannya menjadi hangat. Badan kita itu merasa hangat. Itu terjadi karena kalor atau panas berpindah secara radiasi atau pancaran. Nah, kalau sudah, silakan kalian bisa buka bukunya. Kalau sudah buku akan baca soalnya.
belakang. Tabel yang di depan itu bisa kalian buat ya. Anak-anak, silakan nanti kalian klasifikasikan atau kalian kelompokkan. Di sini ada 5 peristiwa. Nah, peristiwa ini silakan kalian kelompokkan mana saja. Apakah termasuk kondisi, apakah termasuk perpindahan panas secara konveksi ataupun secara radiasi. 5 peristiwa ini yang pertama nyala lilin. Baik, nyala lilin itu menurut kalian nih berdasarkan penjelasan buku tadi dan juga berdasarkan materi yang sudah kalian baca, itu termasuk yang mana? Silakan diberi cetak. Kalau misalnya kondisi, ya yang dicetak kondisi. Kalau misalnya tarian radiasi yang dicetak juga radiasi. Begitu juga dengan nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan bagian ini. Tabelnya silakan dibuat ya, nanti Bu Guru akan minta 1 atau 2 anak dari kalian untuk maju. Ada kesulitan anak-anak? Betul ya, ada kesulitan tidak? Tidak. Tiga. Sudah anak-anak, kira-kira kelompok mana dulu yang mau maju? Bisa angkat tangan? Iya, Mbak Ferry silakan maju. Iya. Hasilnya? Iya. Kalau sudah yang lain bisa sambil mencocokkan pekerjaannya ya. Mbak Ferry silakan ditulis ini yang mana saja, bagian mana saja. Nyalanya itu maksudnya mana? Untuk nanti panas silakan yang mana? Ya. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan anak-anak untuk Mbak Ferry. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, peristiwa nyala lilin. Nyala lilin ada perantaranya tidak? Di daerah sekitarnya menjadi hangat, ada perantaranya bukan? Bukan. Kalau tidak, berarti masuknya ke radiasi. Itu ya, radiasi. Selanjutnya, tutup panci menjadi panas ketika digunakan untuk menutup panci dia dalam keadaan panas. Berarti panasnya merambat melalui perantara. Perantaranya benda padat atau benda cair. Konduksi atau konveksi? Konduksi. Berarti betul ya. Selanjutnya, terjadinya udara dan angin laut. Berarti gas. Ini maksudnya konveksi, konduksi atau radiasi? Konveksi. Selanjutnya untuk pakaian yang kering menjadi kering saat dijemur. Maksudnya yang mana ya? Berarti langsung terkena sinar matahari. Radiasi. Selanjutnya gerakan balon udara yang bisa naik. Maksudnya yang mana? Ya gas. Ya konveksi. Baik anak-anak, ada yang betul semua? Yang betul semua ngaco semua? Betul semua? Iya. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Sebelum kita lanjutkan, kita mau tepuk senyum. Masih ingat tepuk senyum? Masih ingat? Sama-sama ya tepuk senyum. 1, 2, 3. Ibadah paling mudah adalah senyum. Ya, tepuk tangan kita semua. Baik anak-anak. Terus apa? Terus. Yes. Terus ya. Yuk. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari materi perpindahan panas. Bagaimana panas itu berpindah dan itu juga terjadi di sekitar kita. Berarti nanti kalian sudah bisa mengklasifikasikan ya peristiwa yang kalian
sederhana secara apa kok ini? Entah itu secara konduksi, konveksi maupun radiasi. Nah, nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas yang guru berikan. Dan untuk hari ini semuanya sudah bisa belajar dengan baik. Kemudian tugasnya juga alhamdulillah tadi sudah selesai dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Untuk selanjutnya anak-anak nanti tolong tugasnya untuk dikerjakan di rumah dan kita tutup dulu semuanya. Silakan disiapkan dulu yang menyiapkan kita tutup pelajarannya. Maaf kan? Ya Novel? Ya. Duduk siap-siap. Untuk hari ini pelajarannya cukup sampai sekian. Anak-anak sudah langsung pulang, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erni, bagaimana kabar Bu Erni hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Rini. Gimana kabar Bu Rini hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Erni terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas Bu Erni kemarin yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Erni lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Erni terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah kita jalankan kemarin? Perasaan saya tentunya ada perasaan tegang dan sedikit gugup karena belum terbiasa nih, tapi saya cukup senang. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu Erni. Jadi Bu Erni, bisakah diceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas kemarin, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Bu Erni lakukan dalam pembelajaran? Baik Bu, untuk area yang saya kembangkan kemarin adalah literasi dan observasi, dan juga literasi dan kolaborasi yang terutama. Langkah-langkah tentunya yang pertama adalah saya membuat RPP yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian dan juga terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya juga membagi anak dalam beberapa kelompok, kemudian saya berikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kelompoknya dan sesuai dengan kebutuhan mereka dalam menerima pembelajaran. Baik, jadi era pengembangannya ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi. Nah, kemudian menurut Bu Erni sejauh mana area pengembangan yang sudah Bu Erni sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan ataukah belum sesuai dengan harapan yang Bu Erni inginkan? Oke. Alhamdulillah sebetulnya kemarin menurut saya sudah berjalan dengan baik Bu, tapi pastinya ya masih ada beberapa kekurangan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya, meskipun masih ada beberapa kekurangan yang terjadi. Nah, menurut Bu Erni, kendala apa saja yang Bu Erni hadapi selama melaksanakan pembelajaran?
Oke. Jadi kemarin itu kan anak-anak saya bagi dalam beberapa kelompok. Karena yang saya hadapi adalah masih kurangnya keaktifan siswa dalam kegiatan kelompok tersebut, dan juga untuk manajemen waktunya masih belum bisa mengatur dengan baik. Nah, menurut Bu Erni, mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu Erni? Kemarin itu ada beberapa anak memang kurang aktif, karena memang ada beberapa beberapa kendala, antara lain adalah kurangnya konsentrasi anak terhadap terhadap langkah-langkah yang saya berikan. Jadi mereka masih belum fokus terhadap perintah atau instruksi yang saya berikan, instruksi tiap kelompok yang saya berikan. Kemudian anak-anak masih belum bisa memahami instruksi dengan baik. Jadi mereka belum menerima secara utuh instruksi yang diberikan ya kan. Jadi ketika mereka bekerja dalam kelompok itu masih kesulitan dan masih bingung ini harus apa yang harus saya lakukan ya kan. Jadi memang ada beberapa anak yang terkendalanya karena memang belum fokus dan belum sepenuhnya memahami instruksi atau penjelasan kegiatan kelompok kerja tersebut. Jadi intinya anak-anak itu belum hadir sepenuhnya ya, masih mungkin Jadi pikirannya belum kesana-sana. Nah, aktif. dari kendala-kendala yang Bu Erni hadapi tersebut, solusi apa nih yang tepat untuk menangani masalah tersebut? Jadi solusinya adalah itu menjadi PR lagi untuk saya, bagaimana supaya anak-anak ini lebih fokus nantinya. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah saya mengemas instruksi tersebut dalam dalam kemasan yang lebih bisa diterima anak. Misalnya saya berikan tidak hanya menjelaskan saja, tapi saya memberikan gambaran berupa mungkin gambar atau skema yang menarik sehingga anak mudah untuk memahami perintah kerja kelompok tersebut, sehingga nanti bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan kelompok bersama dengan anggota kelompok yang lain. Jadi saya berikan selain penjelasan, saya berikan nanti langkah-langkah berupa gambar ataupun video dan lain-lainnya. Jadi lebih efektif. intinya Bu Erni nanti akan menambah media pembelajaran di kelas Bu Erni ya. Nah, baik, semoga dapat terrealisasi dan dapat dilaksanakan bersama-sama dengan murid-murid di kelas Bu Erni ya. Semoga pembelajaran di kelas Bu Erni menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan Bu Erni. Jadi kalau boleh saya tahu, kapan Bu Erni itu ingin melaksanakan rencana yang akan Bu Erni lakukan tadi? Iya Bu, menurut saya lebih cepat lebih baik ya nantinya. Insya Allah besok dan di akhir pembelajaran nanti saya juga akan menyampaikan dan mengingatkan kepada anak bahwa salah satu kendala fokus mungkin karena memang selain penjelasan tadi, mungkin karena memang sebelumnya anak-anak belum sarapan mungkin kan, jadinya nanti akan saya ingatkan lagi untuk anak-anak lebih fokus sebelumnya untuk sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah, dan terutama untuk manajemen waktunya akan lebih kita atur lagi nanti bersama anak. Baik, mungkin ya Bu Erni ya, betapa pentingnya untuk mengingatkan anak-anak untuk sarapan dulu. Nah, terima kasih Bu Erni atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan Bu Erni. Semoga semua rencana yang Bu Erni harapkan itu bisa terrealisasi dengan baik sesuai harapan. Sekarang saya berikan waktu kepada Bu PP, yaitu Bu Suwarni, untuk memberikan umpan balik dalam percakapan pasca observasi ini atau tentang kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan. Terima kasih Bu Rini, Bu Erni ya sudah melaksanakan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas aksi nyata ya 2.3-nya Bu Rini selaku calon guru penggerak angkatan 11, dan ini mengadakan coaching pasca observasi gitu ya. Yang pastinya sebelumnya sudah melaksanakan pra observasi dulu nih, sudah dilakukan ya, dan observasinya sudah kelas 6. Alhamdulillah ini tadi percakapan coachingnya pasca observasi sudah baik, sudah di awal juga sudah untuk ini yang katanya sudah sesuai alur kita gitu, dari tujuan
percakapannya sudah ada, arahnya nanti endingnya mau kemana, diidentifikasinya Bu Erni juga sudah tahu bahwasanya pembelajarannya sudah baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Bisa mengidentifikasi ke anaknya itu permasalahannya apa ini kok anaknya nggak bisa fokus, ternyata mungkin belum sama-sama bisa jadi kendala gitu ya. Jadi ada antisipasinya mungkin diingatkan gitu ya biar anak-anak itu sarapan pagi ya gitu, dan juga sudah jelas nih tadi untuk pelaksanaannya ke depan kapan gitu ya, setelah sudah ada strategi rencana untuk perbaikan. Mungkin itu selamat sudah melaksanakan kegiatannya dan mohon maaf diribetkan ya Bu Erni. Baik, terima kasih Bu Erni atas tanggapan dan juga umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dan dari mulai percakapan pra-observasi, observasi hingga pasca observasi ini saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Suwarni dan juga Bu Erni. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.